Oke, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Salam sehat dimanapun Anda berada, dan salam literasi keuangan tentunya. Oke, Perlu nah, memperkenalkan diri? nah ini sepertinya kan banyak yang belum kenal nih. Ini sebenarnya suatu kehormatan banget nih saya dan teman-teman Arti Taham bisa langsung ngobrol dengan Direktur Surat Utang Negara Kemenq RI. Tapi mungkin kita pengen tahu juga sebelum mungkin di Kemenq, pengen tahu historikalnya nih Kang Denny. Dulunya apakah memang background dari sekolah sampai sekarang berkarir itu di dunia finance atau khususnya industri ini Pak Denny, Kang Denny maaf. Iya. Saya menyelesaikan pendidikan dari TK sampai SMA di Kota Bandung. Jadi SMA, saya di SMA Negeri 2 Bandung, Jalan Ciamplas. Kalau ada orang Bandung, tadi beberapa dari Bandung. Satu angkatan sama Dewi Lestari, sama Candil Serius. Pokoknya banyak artis di angkatan saya. Nah, cuman waktu itu saya di SMA bukan ngambil jurusan ekonomi sebetulnya. Saya ngambil jurusan dulu A1 atau fisika, Oh, anak fisika. Nah, fisika cuman Pak. kemudian iya A1 fisika, cuman karena tidak berhasil masuk ITB, saya terdampar di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, kebetulan di sana kan memang belajarnya akuntansi, jadi emang agak ini juga sih, kaget juga sih, biasa ngurusin rumus-rumus fisika, kimia gitu ya. Kemudian belajar dengan rumus-rumus akuntansi yang relatif sebetulnya lebih sederhana, tetapi detailnya itu yang memang bisa bikin rambut saya makin memutih seperti ini gitu. Nah itu saya S3 di STAN, kemudian lanjut S1-nya di Fakultas Ekonomi UI, Universitas Indonesia, jurusannya akuntansi. Jadi saya sarjana akuntansi. Setelah itu, nah jadi saya dapat S2 dan S3 beasiswa dari pemerintah Australia. Jadi saya S2-nya master di Melbourne University, Melbourne, kemudian S3-nya di Victoria University, Melbourne juga. Jadi alhamdulillah dapat kesempatan sekolah gratis dari D3 STAN, kemudian S2 dan S3. Jadi biasanya biar sendiri hanya ketika kuliah di UI aja, ketika ngambil extension menyelesaikan sarjana saya. Luar Dan biasa. sejak lulus, saya sudah bekerja di Kementerian Keuangan. Ini macam-macam sih. Pernah menjadi auditor asuransi, kemudian pernah ngurusin bank-bank yang direkap ya ketika krisis tahun 1998, dan sekarang saya mengurusi obligasi negara atau surat utang negara. Ini kan Mbak Oke. Afrika perkenal singkatnya. Luar biasa ini perjalanan karir dan sekolahnya teman-teman. Ini sebuah bisa jadi kakak panutan kami juga nih berarti. Boleh, boleh, Kami boleh, boleh. ya, kami kalau di Ngerti Saham seringnya panggilnya Kak, tapi di sini kita panggil Kang juga nggak apa-apa nih, Kang Denny. Nah, Kang Iya, Denny, sesuai dengan ini saya kan, dengan IG akun saya Kang ya, Denny. iya ternyata dari IG-nya aja udah Kang. Nah, Kang, malam hari ini kita ngobrolin sesuatu yang beda karena memang di Ngerti Saham sebenarnya udah sering kita obrolin juga selain saham. Pokoknya produk-produk di pasar modal lah selain saham. Nah, hari ini kesempatan banget mumpung kita bisa ngulik nih seputar obligasi negara. Mungkin boleh dijelaskan singkat dulu tentang obligasi negara karena memang banyak teman-teman di sini yang masih pemula bahkan mungkin baru mengenal dunia pasar modal jadi masih belum tahu banyak produk-produk pasar modal selain saham ternyata ada obligasi dan bahkan ada Iya. istilahnya obligasi negara. Nah, mungkin sebagai perbandingan, kalau kita teman-teman lebih sudah familiar dengan saham ya. Jadi kalau perusahaan, contoh misalnya Friska, PT Friska gitu ya. PT Friska ini mau mengembangkan usaha bisnis. Ini perusahaan punya dua opsi. Apa dia akan menjual kepemilikan sebagai saham. Jadi kalau kita beli saham, kita sebagai pemilik kan. Sama kalau kita beli sahamnya Telkom, sebagai BCA, artinya kita sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Di mana imbal hasilnya, return yang kita terima itu tergantung dari performance si perusahaan. Performanya naik, kita dapat dividennya atau ikutannya naik, kalau turun berarti turun. Nah, opsi kedua dari menerbitkan surat utang atau obligasi. Kalau obligasi itu biasanya sudah ditetapkan bunganya di depan. Berapa persen, 5%, 6%. Jadi selama masa berlaku obligasi tersebut, kita mendapatkan pendapatan yang tetap. Nah, hampir sama dengan di pemerintahan, di Kementerian Keuangan, di Indonesia lah. Jadi kalau kita bicara APBN,
Kita ada pendapatan dari pajak, dari non-pajak, dari bea cukai, atau di sisi lain kita ada belanja. Belanja itu banyak ya, untuk kementerian lembaga, untuk transfer ke daerah, segala macam. Nah, ketika belanja kita lebih besar dibandingkan pendapatan, maka sebenarnya ada defisit, ya kan? Kekurangannya defisitnya. Ini nombokinnya dari mana defisitnya? Nah, ini nombokinnya itu bisa dari kita pinjam ke lembaga internasional, misalnya ke World Bank atau ke Asian Development Bank, atau kita menerbitkan surat utang, kayak tadi obligasi. Nah, sebetulnya bonggol atasnya itu namanya adalah SBN, Mbak Friska, surat berharga negara. Ya, SBN. Yeah. Nah, SBN dibagi dua nanti. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Gitu ya. Nah, kalau yang konvensional namanya SUN, surat utang negara. Ini tempat saya. Saya ngurusin SBN yang konvensional. Yeah. Nanti ada lagi satu lagi, Direktorat Pembiayaan Syariah. Nah, itu dia menerbitkan namanya SBSN, surat berharga syariah negara, atau dikenal juga dengan nama sukuk. Nah, ada dua nih jadi ya. Ada konvensional, ada yang syariah. Nah, sekarang kita bicara yang konvensional tempat saya. Yang konvensional itu ada yang tenornya atau jangka waktu di bawah setahun, ada yang di atas setahun. Kalau yang di bawah setahun, namanya surat perbendaharaan negara atau SPN. Ini alat pemerintah untuk mengatur cash flow-nya lah. Harus keluar masuk. Jadi namanya SPN-nya jangka waktunya di bawah 1 tahun. Nah, yang di atas setahun, itu yang sebetulnya berarti obligasi negara. Oke. Jadi obligasi negara itu sebetulnya SBN konvensional yang jatuh temponya di atas 1 tahun. Itu. Jadi jangan kebalik-balik ya. Jadi ada SBSN, nanti dibagi dua, ada yang konvensional SUN, ada yang syariah SBSN. Yang SUN nanti dibagi dua lagi, ada yang di bawah setahun, ada yang di atas setahun. Yang di atas setahun itu yang disebut sebagai obligasi negara. Nanti obligasi negara juga macam-macam dari sisi ininya, mata uangnya. Ada yang rupiah, ada yang falas. Kalau falas ada yang dolar, ada yang euro, ada yang yen. Yen on duite, kata orang Jawa. Ya. Nah, terus dari sisi investornya pun sama. Ada investor, ada yang retail dan non-retail. Nah, jadi sekarang kalau kita bicara masalah SBR, itu sebetulnya salah satu SBN atau SUN retail yang kita tawarkan ke masyarakat. Itu ada dua, kalau kita ada dua di yang konvensional. Ada yang ORI, ada yang SBR. Kalau ORI, obligasi negara retail. Kalau SBR, saving bond retail. Gitu kira-kira anatominya gitu ya, supaya tidak kebalik-balik. Oke. Ternyata ada ininya ya, silsilahnya juga ya, Pak ya. Betul. Oke, jadi itu teman-teman ya, biar nggak bingung lagi. Pokoknya kalau obligasi negara ini di atas 1 tahun ini ya, untuk lamanya lah, biar teman-teman nggak bingung atau bedainnya. Nah, kemudian yang kadang bikin kami mungkin selaku masyarakat retail gitu penasaran, pengelolaan obligasi negara ini seperti apa, Kang Denny? Iya. Nah, jadi tadi betulnya namanya pengelolaan obligasi atau SBN ya, itu kan bagian dari pemerintah mencari dana untuk menutup defisit. Nah, jadi sebetulnya kita yang akan lihat dulu pertama belanjanya seperti apa, pendapatan seperti apa, gitu ya. Kalau belanja seperti ketika tahun 2020, ketika pandemi mulai terjadi gitu ya, itu kan kita tahu pendapatan negara kan turun, karena pajak turun, karena kan bisnis nggak berjalan ya. Pajak turun, kemudian belanjanya malah naik untuk beli obat, untuk bantu masyarakat, untuk insentif dunia usaha, makanya defisitnya membesar. Begitu defisit membesar, maka penerbitan SBN jadi lebih besar. Tapi ketika sekarang mulai terkendali, pendapatan mulai naik, pendapatan pajak mulai naik, belanja masih bisa kontrol menjadi rendah, atau masih sama dengan sebelumnya, sehingga kebutuhan untuk pembiayaan SBN lebih rendah. Jadi sebetulnya SBN itu adalah cara pemerintah untuk memenuhi belanja APBN apabila pendapatan tidak mencukupi. Nah, jadi ini yang kita jaga, bagaimana supaya SBN ini bisa kita kelola secara bertanggung jawab, secara kredibel, dan alhamdulillah sejauh ini
dari berbagai rating agency atau lembaga rating yang menilai surat utang kita ini dikategorikan sebagai sekuritas yang investment grade, jadi layak untuk diinvestasikan. Artinya ini cukup kredibel gitu. Jadi semua lembaga, bukan lembaga kaleng-kaleng yang yang merating gitu, lembaga internasional. Dan yang menarik, selama pandemi, ketika banyak negara ratingnya diturunkan, justru Indonesia saat ini kemarin justru kita dinaikkan ratingnya itu dari awalnya outlook-nya negatif sekarang menjadi netral atau malah positif. Itu sesuatu yang menunjukkan bahwa pengelolaan utang kita relatif baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga ini juga yang membuat investor semakin yakin untuk berinvestasi di SBN. Demikian Mbak Friska. Oke, terima kasih Kang untuk penjelasannya. Nah, kemudian kita agak cerempet ke yang lagi terbaru nih ya, terkait SBR 01 betul ya, SBR 11. Nah, SBR 11 ini mungkin banyak teman-teman di sini juga mungkin masih bingung tentang bedanya SBR dengan ORI. Iya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan sedikit mudahnya biar kami bisa membedakan secara sederhana, Kang Denny. Oke. Jadi pertama yang perlu kita pahami dulu bahwa yang namanya SBN retail, baik yang konvensional maupun yang syariah, itu diterbitkan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, gitu. Tapi untuk menyediakan alternatif investasi yang aman dengan tingkat imbal hasil yang menarik bagi masyarakat. Dan sekaligus untuk melakukan pendalaman pasar keuangan. Nah, untuk yang konvensional itu ada SBR, ada ORI. Untuk yang syariah ada namanya sukuk retail dan ada namanya sukuk tabungan. Nah, yang hampir sama itu adalah pertama ORI dengan sukuk retail. Sama nih ya, cuman bedanya satu konvensional, satu syariah. Jadi ORI atau sukuk retail itu dari sisi jangka waktunya atau tenornya itu 3 tahun. Ya, 3 tahun. Kemudian suku bunganya tetap. Jadi misalnya kemarin di bulan Januari kita menerbitkan ORI, itu kuponnya atau bunganya atau imbal hasilnya, itu kupon sama ya, kupon, imbal hasil, itu sama artinya. Itu sekitar 4,95. Artinya selama 3 tahun, pemerintah akan membayar imbal hasil atau kupon kepada investor ORI sebesar 4,95% per tahun. Di mana pembayarannya dilakukan secara bulanan. Ya. Kemudian yang menarik dari ORI itu adalah punya sifatnya tradable, bisa diperjualbelikan. Jadi ini hampir sama dengan saham. Kalau kita beli saham, kita bisa hold. Ketika kita butuh atau kita melihat ada potensi cuan, potensi capital gain, kita jual. Ini sama. Jadi namanya ORI, namanya sukuk retail atau SR, itu bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, bedanya dengan yang SBR atau dengan sukuk tabungan kalau yang syariah. Jadi kalau misalnya sama ya, SBR sama ST hampir sama. Itu tenornya 2 tahun, jadi jangka waktunya 2 tahun, lebih pendek. Gitu ya. Tetapi ini tidak bisa diperjualbelikan. Non-tradable istilahnya. Artinya selama 2 tahun ini tidak bisa diperjualbelikan, tetapi ada fasilitas penembusan atau pencairan lebih awal, atau early redemption, istilah kerennya early redemption. Itu sebesar 50%, setengahnya. Jadi kalau misalnya Mbak Friska beli SBR atau ST 10 juta, nah setelah melewati tahun pertama, itu sudah bisa dicairkan setengahnya, 5 juta. Sisanya, yang 5 jutanya itu di hold sampai tahun kedua selesai, baru bisa cairkan. Nah, tetapi yang menariknya untuk yang SBR atau ST ini, dia memiliki imbal hasil atau kupon, kita menyebutnya floating with floor. Itu mengambang dengan jumlah minimal. Jadi yang mengambang itu bukan status cinta seseorang, bukan. Menggantung itu, Kang. Menggantung gitu ya. Nggak enak ya digantung ya. Tapi kalau kupon enak mengambang itu. Kenapa? Karena ada floor-nya, ada minimalnya. Jadi seperti sekarang kita menawarkan SBR 011, minimalnya kuponnya adalah 5,5 per tahun. Oke, per tahun. Ya, 5,5 per tahun. Ini
eh, yang menjadi yang menjadi acuan adalah suku bunga Bank Indonesia atau 7 days 7 days reverse repo repo ya. rate Bank Indonesia. Tahu kan semua ya? Itu Iya. sekarang sekitar 3,5. Berarti kan selisihnya atau spreadnya 2%. Atau kita 2%. orang keuangan menyebutnya 200 basis point misalnya, 200 bips. Iya. Ya, itu sudah 2% ya, kayak 200 bips. Jadi ini akan dijaga terus nih, selisih 2 bips ini. Kalau ke depan selama 2 tahun ini, tingkat suku bunga Bank Indonesia turun dari 35 menjadi 3% misalnya, maka yang CSBR akan tetap 5,5, nggak akan ikut turun. Oke. Tetapi kalau suku bunga Bank Indonesia naik dari 3,5 menjadi 4% misalnya, nah maka nanti CSBR ini kan dia akan di-set setiap 3 bulan kuponnya. Maka misal sekarang kita menerbitkan di bulan Juli ya, nanti di bulan September kita akan set kuponnya sesuai dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang terakhir. Kalau tadi kan 4%, berarti CSBR akan naik menjadi 6%. 6%. Gitu. Jadi ini menarik sebagai salah satunya ya instrumen yang ketika suku bunga Bank Indonesia naik, dia ikut naik, tapi ketika turun dia nggak ikut turun. Itu keren ya? Iya, enak ya Kang ya. Iya, itu. Jadi ini potensi cuannya ke depan justru lebih meningkat. Jadi sebagai gambaran kalau teman-teman yang mengikuti kondisi makro ya di global, kan ketika ekonomi sudah mulai pulih, ya kan, aktivitas ekonomi mulai berjalan, ini ada gap, ada ketidaksesuaian antara supply dengan demand. Nah sekarang kan ketika pulih kan demand sudah mulai berjalan ya, toko-toko mulai jalan, orang ke sekolah, ke kantor segala macam, permintaan untuk kendaraan, untuk jasa kendaraan, untuk mobil, untuk makanan segala macam sudah mulai meningkat, ya kan? Sementara supply-nya masih terbatas. Itu yang terjadi di Amerika, terjadi di Jepang, terjadi di Eropa, seperti itu. Apalagi ditambah dengan adanya perang di Rusia sama Ukraine yang mengganggu kemudian distribusi dari barang. Sehingga kita lihat harga komoditas, namanya apa, terigu lah, minyak lah, batu bara lah, semua naik gitu. Makanya di Amerika, di Eropa, inflasi naik 8%, 9%. Artinya apa? Untuk menjaga supaya inflasinya tidak terlalu istilahnya menggila gitu ya, supaya mengelola inflasi, biasanya central bank atau bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga. Artinya dia akan menyerap jumlah uang yang beredar. Karena dinilai uang beredar terlalu banyak nih, ya kan? Sehingga kalau inflasi terus, maka nilai uang akan turun terus. Maka supaya nggak turun terus uangnya, maka sebagian ditarik oleh central bank dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Itu yang terjadi sekarang. The Fed Maret kemarin, setelah sekian dekade, 1 dekade mungkin ya, dia baru menaikkan tingkat suku bunganya. Karena ada ancaman inflasi. Dan ke depan, di Indonesia pun nampaknya kalau inflasi meningkat, besar kemungkinan dalam 2 tahun ke depan ini Bank Indonesia juga akan menyesuaikan tingkat suku bunganya dari 3,5 menjadi lebih tinggi. Nah, makanya kalau kita lihat untuk investor yang sudah matang, ini banyak yang kemudian mendiversifikasi portofolionya dengan beli SBR. Kenapa? Karena biasanya Mbak Friska, mungkin teman-teman yang jago jual beli saham tahu ya, ketika tingkat suku bunga central bank naik, biasanya harga saham terkoreksi ke bawah. Iya. Iya kan? Karena kan menjadi obligasi lebih menarik nih dibanding saham, karena betul lebih banget. tinggi. Nah, jadi biasanya teman-teman yang punya saham, tapi dia ingin memproteksi portofolionya dari kemungkinan turun gara-gara kenaikan tingkat suku bunga di pasar, maka dia hedgingnya, men-set off kerugiannya, potensi kerugiannya dengan beli SBR ini. Gitu Mbak Friska. Oke, benar-benar banget nih, bisa menjadi salah satu alternatif diversifikasi instrumen investasi ya Kang Denny ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini 100% misal semua di saham, sudah mulai bisa nih harusnya mempertimbangkan obligasi negara ini masuk ke keranjang investasinya juga. Mungkin bisa salah satunya untuk meminimalisir risiko itu tadi teman-teman ya, semisal ada penurunan
saham di pasar dikarenakan kenaikan suku bunga juga.